Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahukah kalian apa itu etika bisnis dalam Islam? Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Yang paling mendasar, tujuan bisnis Islami adalah keberkahan dan manfaat bagi orang lain yang sangat membutuhkan. Alasan etika bisnis untuk membentuk kesadaran moral bagi para pelaku bisnis dan memberikan batasan-batasan atas tindakan yang dapat menghancurkan bisnis-bisnis yang baik. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perilaku bisnis yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa perdagangan atau bisnis adalah suatu lahan yang paling banyak mendatangkan keberkahan. Dengan demikian, aktivitas perdagangan atau bisnis nampaknya merupakan arena yang paling memberikan keuntungan. Namun harus dipahami bahwa praktek-praktek bisnis yang seharusnya dilakukan setiap manusia menurut ajaran Islam telah ditentukan batasan-batasannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah menyatakan 9 daripada 10 pintu rezeki adalah melalui pintu perdagangan. Itu artinya aktivitas dagang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Melalui jalan inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Namun, perlu disadari bahwa jual beli yang dihalalkan oleh Allah yaitu yang dilakukan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Islam menggariskan beberapa adab untuk diamalkan ketika berniaga. Adab ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan penipuan dalam berdagang. Yang pertama, jujur. Jujur adalah sifat utama dan akhlak muslim yang tinggi nilainya. Dengan kejujuran, pengusaha akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya. Di antara bentuk kejujuran dalam bisnis adalah seorang pedagang berkomitmen dengan memberikan penjelasan yang transparan kepada konsumen dalam proses jual beli tentang barang-barangnya hingga menjadikan konsumen merasa yakin dan puas untuk membelinya. Yang kedua, amanah. Merupakan hal yang wajib bagi setiap pengusaha muslim untuk menghiasi dirinya dengan sifat amanah sehingga dapat dipercaya oleh manusia. Di antara bentuk amanah dalam bisnis adalah tidak mengurangi takaran dan timbangan dari barang-barang dagangannya sehingga tidak merugikan konsumen. Termasuk dalam makna amanah adalah seorang pedagang mengatakan cacat dari barang yang dia jual kepada pembelinya bila memang ada cacatnya. Ihsan. Yang dimaksud ihsan adalah menjalankan perdagangan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selain daripada mendapatkan keuntungan. Tolong menolong. Maksudnya yaitu pelaku usaha sudah seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan semata, namun harus memiliki perilaku tolong menolong dalam hal kebaikan, terutama dalam usaha. Misalnya dengan mengadakan promosi yang keuntungannya digunakan untuk membantu orang-orang tidak mampu. Tidak hanya mendapatkan keuntungan usaha, perilaku tolong-menolong dalam berbisnis juga bisa mendapatkan keberkahan. Tekun. Artinya bisnis hendaklah dilakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar bisnis tersebut dapat berkembang maju. Menjauhi perkara yang haram. Maksudnya adalah hendaknya para pengusaha muslim hanya berbisnis pada barang-barang yang baik yang dihalalkan serta menjauhi segala perkara yang haram. Contohnya, menipu dalam timbangan, menjalankan muamalah riba, dan menjual barang yang diharamkan seperti miras, bangkai babi maupun patung. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu etika jual beli online. Banyak kegagalan transaksi online terjadi karena konsumen yang tidak percaya kepada sang penjual.
Oleh karena itu, etika sangatlah penting dalam upaya menumbuhkan kepercayaan konsumen. Maka, jika ingin memulai usaha online, harus belajar dan lebih memperhatikan etika saat berkomunikasi agar produk kita dapat diterima dan disukai oleh konsumen. Jadi, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, selalu bersikap ramah kepada pembeli. Jadi, kita harus bersikap ramah kepada konsumen untuk mendapatkan kesan pertama yang baik. Bukan hanya itu, mempertahankan image toko yang baik dan ramah itu juga penting, karena dapat membuat pembeli kembali lagi untuk membeli produk kita. Membalas semua pertanyaan yang diajukan pembeli. Terkadang konsumen akan lebih sering bertanya untuk memastikan barang yang akan dia beli memiliki kualitas yang bagus atau tidak. Jadi, kita sebagai penjual harus membalas semua pertanyaan yang diajukan oleh konsumen agar mereka merasa lebih yakin dengan produk yang dijual. Kemudian yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan data pembeli. Dalam proses jual beli online, konsumen akan memberikan data dirinya secara lengkap karena diperlukan untuk transaksi dan pengiriman barang yang telah dipesan. Walaupun kita telah mengetahui data tersebut bersifat pribadi, kita tidak berhak untuk menggunakannya di luar kepentingan transaksi. Kemudian yang keempat yaitu jujur dalam menuliskan deskripsi barang. Salah satu kejujuran yang harus diperhatikan adalah saat menaruh deskripsi penjelasan barang yang kita jual itu dengan benar. Jika sampai memberikan keterangan palsu, maka konsumen tidak akan percaya pada toko kita.